Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ini pengantar akuntansi 2, materi selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Nah, apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi ini adalah suatu usaha ya untuk mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan saldo kas menurut catatan bank. Nah, rekonsiliasi ini dibuat oleh perusahaan cuma satu bulan sekali ya, setelah perusahaan menerima salinan dari bank. Jadi dari bank itu akan mengirimkan salinan rekonsiliasinya ke perusahaan. Apabila tidak ada masalah, maka tidak ada dibikin rekonsiliasinya. Tapi kalau ada ketidakcocokan antara saldo di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan, maka dibikin rekonsiliasi dan dicari penyebabnya. Apa penyebab ketidakcocokan saldo tersebut? Nah, ini ada penyebabnya. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank karena tidak ada kecocokannya tadi. Yang pertama itu bank belum mencatat transaksi tertentu. Yang pertama itu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit ya. Nah, apa itu setoran dalam perjalanan ini? Nah, begini. Misalkan sekarang tanggal 1. Jadi setiap bulan kan bank itu melakukan tutup buku, close book setiap akhir bulan. Nah, setoran dalam perjalanan ini maksudnya apabila perusahaan itu menyetorkan dana ke bank, misalkan di tanggal 31, tapi pada saat itu bank belum mencatat. Nah, bank belum mencatatnya, mungkin karena lagi tutup buku atau misalkan waktu libur, tapi perusahaan menyetorkan, cuman belum tercatat oleh bank. Makanya ada namanya setoran dalam perjalanan. Nah, itu akan menambah saldo perusahaan di bank. Nah, ini untuk menambah saldo perusahaan di bank ya, setoran dalam perjalanan. Nah, cek yang masih beredar, yang kedua ya, cek yang masih beredar atau outstanding check, yaitu cek yang telah ditarik atau telah dibukukan oleh perusahaan tetapi bank belum mencatatnya. Ceknya sudah diterima oleh perusahaan tetapi sudah diterima oleh perusahaan dan sudah dicairkan tapi belum dicatat oleh bank. Itu yang cek beredar. Nah, selanjutnya perusahaan belum mencatat transaksi tertentu. Nah, apa aja? Yaitu penerimaan kas melalui bank. Nah, kadang-kadang bank ini ya, misalkan seperti ini, perusahaan melakukan transaksi dengan kliennya, tapi perusahaan ini menerima atau kliennya ini langsung transfer ke bank. Nah, transfer ke bank ini bisa jadi di bank tentu sudah tercatat, tapi perusahaan belum mengetahuinya atau belum mencatatnya. Makanya ini termasuk yang salah satu mempengaruhi penyebab terjadinya perbedaan saldo kas di perusahaan dengan di bank. Nah, yang kedua biaya administrasi bank. Nah, ini biasanya dibebankan oleh bank kepada perusahaan ya, tiap bulan ada biaya administrasinya. Nah, selanjutnya pendapatan bunga atau jasa giro. Bank memberikan bunga. Kita kan melakukan penyimpanan atau menabung di bank. Nah, itu kita akan mendapatkan bunga per bulannya dari tabungan kita itu. Nah, ini langsung dicatat oleh bank ke dalam rekening kita, tetapi di perusahaan belum mencatat. Nah, ini juga salah satunya penyebabnya. Nah, kemudian ada cek kosong dari konsumen atau debitur. Nah, cek kosong ini apa? Cek yang tidak ada dananya atau tidak cukup dananya. Misalkan perusahaan telah melakukan transaksi dengan perusahaan atau kliennya atau konsumennya misalnya. Terus konsumen itu atau kliennya itu memberikan cek kepada kita. Nah, perusahaan sudah mencatat itu sebagai penghasilannya sebesar transaksinya berapa dan dikasih cek. Nah, ternyata setelah dicairkan ke bank, ternyata cek itu tidak mencukupi dananya. Atau cek itu kosong, malah nggak ada dananya. Jadi kliennya atau konsumennya itu tidak mencukupi dananya di bank saldonya. Maka itu yang dinamakan dengan cek kosong. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan selisih pencatatan antara bank dengan yang di perusahaan. Nah, selanjutnya itu cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan lain, bukan cek kosong ya, tetapi perlakuannya sama dengan cek kosong.
Di antaranya rekening penarik cek telah tertutup, cek telah kadaluarsa, tanda tangan yang tercantum dalam cek tidak sah, terdapat kesalahan dalam penulisan cek. Nah, yang ketiga, salah catat, baik perusahaan, baik bank, itu kedua-duanya melakukan kesalahan pencatatan. Apabila salah satu pihak atau keduanya melakukan kesalahan pencatatan, maka dapat dipastikan saldo menurut catatan perusahaan tidak akan sama dengan saldo yang dicatat oleh bank. Maka ini perlu dikoreksi. Nah, ini ya inti utamanya untuk melakukan rekonsiliasi ini adalah ini ya, penambahan dan pengurangannya. Perusahaan menambah perusahaan dan menambah di bank. Ini rumusnya. Nah, keterangan yang pertama tadi kan ada penyebabnya apa-apa aja. Jadi penyebabnya ini nantinya di dalam transaksi itu apakah menambah perusahaan, apakah menambah di bank, atau mengurangi di perusahaan, atau mengurangi di bank. Nah, di sini di tabel ini intinya ya. Ini bisa kita lihat. Yang pertama tadi kan setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini gimana? Yang seperti dijelaskan tadi, setoran dalam perjalanan ini perusahaan telah mencatat bahwa telah menyetor uang ke bank, tapi bank belum mencatatnya. Nah, maka ini menambah saldo di bank. Jadi di sini menambah saldo di bank. Jadi setoran dalam perjalanan ini menambah saldo di bank. Nah, cek beredar. Cek beredar ini cek yang belum diuangkan. Nah, cek yang belum diuangkan ini mengurangi di bank. Jadi setiap cek yang beredar atau cek yang belum diuangkan itu akan mengurangi di bank. Nah, selanjutnya penagihan piutang wesel. Penagihan piutang wesel ini yang seperti yang dijelaskan tadi, itu misalkan bank telah berhasil menagih piutang tapi belum tercatat oleh perusahaan, maka di saldo di bank sudah bertambah, cuman di perusahaan belum, maka perusahaan yang menambah saldonya, jadi menambah di perusahaan. Ini penagihan piutang, ini piutang menambah di perusahaan. Kemudian cek kosong itu mengurangi di perusahaan. Setiap cek kosong atau cek yang tidak ada dananya atau kurang dananya itu mengurangi di perusahaan. Nah, biaya jasa bank, biaya administrasi atau biaya jasa bank itu mengurangi juga di perusahaan. Jasa giro bank, nah ini menambah di perusahaan ya. Jasa giro bank ini menambah di perusahaan. Itu bunga tiap bulannya dari bank, nah itu menambah dari perusahaan. Nah, salah catat ini kan ada dua tadi. Ada yang salah catat oleh perusahaan dan ada salah catat oleh bank. Kalau salah catat oleh perusahaan, apa-apa aja ini penerimaan tercatat kekecilan. Misalnya kita menerima pendapatan jasa atau pendapatan dari penjualan kita. Misalkan 2 juta, tapi kita mencatatnya 200.000. Nah, ini salah catat oleh perusahaan namanya ya. Tapi perusahaan mencatat 200.000. Jadi selisihnya itu berapa? Kan yang dicatat 200.000, yang diterima seharusnya 2 juta, maka 1.800.000 lagi itu kan selisihnya, kurangnya. Jadi yang kurangnya ini yang dijadikan penambah di perusahaan. Ini karena dia penerimaan tercatat kekecilan. Karena kita mendapatkan 2 juta yang seharusnya, tapi tercatat 200.000, maka 1.800.000 lagi itu menambah saldo perusahaan di perusahaan ya, menambah di perusahaan. Nah, untuk yang kedua, penerimaan tercatat kebesaran. Nah, ini kebalikan dari yang kekecilan tadi. Kalau kebesaran, misalkan kita menerima 200.000 tapi tercatat 2 juta. Nah, itu kan kelebihan. Kita kelebihan mencatat. Berarti yang saldo 1.800.000 tadi, yang selisihnya tadi itu mengurangi saldo kas di perusahaan. Itu bedanya. Kalau kekecilan dia menambah, selisihnya tadi jadikan penambah. Kalau dia kebesaran, selisihnya itu dijadikan pengurangan kas di perusahaan. Ini salah catat oleh perusahaannya. Nah, untuk pengeluaran tercatat kekecilan, misalkan kebalikan dari penerimaan ya. Kalau ini pengeluaran. Kalau pengeluarannya kekecilan, itu mengurangi. Tadi kalau penerimaan kekecilan itu menambah. Kalau pengeluaran tercatat kekecilan, itu mengurangi saldo kas di perusahaan. Nah, contohnya,
seharusnya kita mengeluarkan biaya sebesar 2 juta ya, sebesar 2 juta, tapi kita mencatat sebesar 200.000. Maaf, kebalik ya. Misalkan kita mengeluarkan biaya sebesar 200.000 tapi kita tercatatnya 2 juta. Nah, ini kan kekecilan. Pengeluaran yang seharusnya kita keluarkan 2 juta tapi kita cuma mencatat 200.000. Jadi 101.800-nya tadi itu mengurangi saldo kas di perusahaan. Nah, untuk pengeluaran tercatat kebesaran kebalikannya. Apabila kita seharusnya mengeluarkan biaya sebesar 200.000 dan tercatat 2 juta, itu kan kelebihan. Kita terlalu banyak mengeluarkan dari yang seharusnya kita keluarkan 200.000 tapi kita keluarkan 2 juta. Maka yang selisihnya 1.800.000 itu untuk menambah perusahaan lagi. Jadi kalau dia kekecilan pengeluarannya itu mengurangi, kalau dia kebesaran pengeluarannya itu menambah. Ini kebalikan dari penerimaan tadi ya. Nah, itu yang salah catat oleh perusahaan. Nah, kemudian salah catat oleh bank. Salah catat oleh bank apa-apa aja di sini kita lihat. Yang pertama, simpanan tercatat kekecilan. Misalnya kita menyimpan 1 juta. Nah, tercatat 100.000 kekecilan. Jadi bank kekecilan mencatatnya, maka 900.000-nya itu menambah saldo. Jadi simpanan tercatat kekecilan ini menambah. Kalau simpanan tercatat kebesaran itu mengurangi. Yang seharusnya kita cuma menyimpan 100.000 dan tercatat oleh bank 1 juta, nah itu mengurangi 900.000-nya mengurangi saldo kas di bank karena dia salah catat oleh bank. Nah, pengeluaran tercatat kekecilan ini juga sama kebalikannya dari tadi. Kalau kita seharusnya mengeluarkan 2 juta tapi yang dikeluarkan oleh bank cuma 200.000, maka yang 1.800.000 itu mengurangi saldo kas di bank. Nah, begitu juga sebaliknya pengeluaran tercatat kebesaran. Apabila kita mengeluarkan misalkan biaya sebesar 200.000 dan tercatat oleh bank 2 juta, maka 1.800.000 lagi itu menambah kas di bank. Nah, itu ya. Itu metodenya. Jadi ini penambahan pengurangannya, ini intinya dari rekonsiliasi. Harus paham bagaimana yang menambah dan bagaimana yang mengurang agar saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank itu menjadi balance lagi. Nah, ini contoh soal rekonsiliasi bank. Ini contohnya ya. PT Doremi menyimpan dananya di Bank Mandiri pada awal bulan Februari 2012. Udah lama sekali ya. Saat menerima rekening koran dari bank terdapat perbedaan sebagai berikut. Nah, menurut catatan saldo kas perusahaan akhir Januari 2012 sebesar 45.500.000. Ini yang menurut perusahaan ya. Sedangkan menurut rekening giro bank, berarti ini yang menurut bank. Saldo kas di bank 54.400.000. Nah, setelah ditelusuri, ternyata perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Nah, kita lihat yang pertama, setoran kas di bank, setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Nah, ini belum dicatat oleh bank. Nah, kalau belum dicatat oleh bank, apa intinya tadi? Penambah pengurangan. Ini berarti setoran dalam perjalanan. Dia menambah saldo kas di bank. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, untuk pencatatannya, nah kita bikin dulu tabel seperti ini. Ini saldo menurut perusahaan, ini saldo menurut bank. Jadi tadi saldo menurut perusahaan tadi 45.500.000 dan saldo menurut bank 54.400.000. Ini dari soalnya tadi ya. Nah, untuk menambah mengurang di perusahaan dan menambah mengurang di bank ini kita yang menentukan berdasarkan rumus atau formulanya tadi yang menambah mengurang tergantung dari transaksinya. Yang pertama, ini kan nomor 1. Yang nomor 1 tadi kita lihat lagi di soalnya.
Nah, setoran kas ke bank tanggal 31 Januari ini 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Kalau dia belum dicatat oleh bank berarti di perusahaan sudah dicatat tapi di bank belum dicatat. Makanya dia menambah di bank. Nah, menambah di bank, nama akunnya itu setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan sesuai dengan nominal yang tertera, berapa setoran yang dilakukannya, 15.200.000 ini. Nah, untuk yang kedua, transaksi yang kedua yaitu tagihan PT Doremi kepada PT KLM sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh bank telah berhasil tetapi PT Doremi belum mengetahui. Nah, ini tagihan yang dilakukan oleh bank sebesar 9.600.000 telah berhasil tapi belum tercatat oleh perusahaan, belum dicatat oleh perusahaan. Jadi ini maksudnya bank telah mencatat pendapatan atau piutang sebesar 9.600.000 tapi perusahaan belum. Makanya ini menambah saldo di perusahaan. Piutang ya. Kalau dia pendapatan berarti piutang. Berarti tagihan piutang 9.600.000 menambah di perusahaan. Yang kedua, ini yang penyebab yang kedua, tagihan piutangnya 9.600.000. Nah, yang ketiga, pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Berarti ini menambah lagi di perusahaan, pendapatan bunga. Menambah di perusahaan. Ini yang ketiga, menambah perusahaan di 1.200.000. Nah, selanjutnya yang keempat, beban administrasi bank. Kalau beban administrasi bank seperti yang di rumusnya tadi ya, beban administrasi bank. Nih, biaya jasa bank. Ini mengurangi di perusahaan. Ini aja ya, pokoknya lihat di sini di bagian ininya lagi. Biaya jasa bank ini mengurangi di perusahaan. Berarti kita lihat nomor 4, biaya administrasi bank sebesar 300.000 belum dicatat oleh perusahaan. Berarti akan mengurangi di perusahaan. Nah, ini ya, mengurang di perusahaan. Beban administrasi bank sebesar 300.000. Nah, selanjutnya, yang kelima, cek yang diterima oleh PT Doremi tanggal 25 Januari lalu dari PT Dodo sebesar 4 juta tidak ada dananya. Nah, ini cek yang tidak ada dananya ini apa namanya tadi itu? Cek kosong ya. Cek yang tidak ada dananya atau cek yang tidak mencukupi saldonya itu namanya cek kosong. Cek kosong di mana? Menambah atau mengurangi tadinya? Kita lihat dari tabelnya tadi. Ini ya. Cek kosong berarti mengurangi di perusahaan. Cek kosong mengurangi di perusahaan. Berbeda dengan cek beredar. Kalau cek beredar mengurangi di bank. Kalau cek kosong berarti yang nomor 5 ini cek kosong ya, karena tidak ada dananya. Yang kelima berarti mengurang di perusahaan. Ini cek kosong ya, 4 juta. Ya, yang keenam, cek yang dikeluarkan PT Doremi pada akhir bulan Januari sebesar 13.600.000 oleh pemegangnya belum dicairkan. Nah, ini bedanya dengan yang nomor 5 tadi. Kalau ini ceknya yang diterima, tidak ada dananya. Kalau ini cek yang dikeluarkan. Ini yang diterima, ini yang dikeluarkan. Kalau cek yang dikeluarkan, tapi pemegangnya belum mencairkan. Ini namanya cek beredar. Nah, hati-hati ya mengenai cek ini. Kalau dia diterima, tidak ada dananya, itu cek kosong. Nah, kalau dia dikeluarkan tetapi belum dicairkan, namanya itu cek beredar. Cek beredar. Jadi nomor 6, cek beredar. Tadi kalau cek yang diterima itu yang cek atau cek kosong itu mengurangi di perusahaan. Kalau yang cek beredar itu mengurangi di bank. Nah, kita lihat nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6 cek beredar. Ini 13.600.000. Berarti mengurang di banknya, mengurang di bank. Selanjutnya nomor 7, cek senilai 7.500.000 yang diterima PT Doremi pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh PT Doremi sebesar 2.500.000. Nah, ini apa namanya? Ini salah catat oleh perusahaan. Nah, perusahaan salah mencatat cek yang seharusnya
7.500.000 tapi tercatat sebesar 2.500.000. Berapa selisihnya? Yaitu 5 juta. Berarti cek senilai 7.500.000 ini dicatat oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Ini kekecilan. Jadi perusahaan kekecilan mencatat. Nah, jadi penerimaan yang tercatat kekecilan. Jadi penerimaan yang tercatat kekecilan ini tadi apa? Menambah di perusahaan. Nah, ini ya. Penerimaan tercatat kekecilan. Yang seharusnya dia terima 7.500.000 tercatat 2.500.000. Jadi 5 jutanya ini itu menambah saldo kas di perusahaan. Jadi menambah saldo kas di perusahaan ini salah catat ya. Yang ketujuh, seharusnya dia menerima 7.500.000 dicatat 2.500.000, jadi selisihnya 2.500.000 lagi, 5 juta lagi itu menambah saldo kas di perusahaan. Nah, masuk yang ke-8, cek senilai 3.500.000 yang dikeluarkan PT Doremi pada bulan Januari lalu dicatat oleh pihak PT Doremi sebesar 2.500.000. Nah, berbeda ya, ini yang diterima, ini yang dikeluarkan. Cek yang dikeluarkan PT Doremi yang seharusnya 3.500.000 uangnya yang keluar, tapi tercatat oleh PT Doremi sebesar 2.500.000. Nah, ini apa? Ini mengurangi saldo kas di perusahaan. Berarti pengeluaran yang tercatat kekecilan. Pengeluaran yang tercatat kekecilan. Itu apa tadi? Kita lihat lagi di tabelnya. Pengeluaran yang tercatat kekecilan itu mengurangi di perusahaan. Nah, seharusnya dia mengeluarkan dana 3.500.000, tapi tercatat 2.500.000. Jadi selisihnya 1 juta ini akan mengurangi saldo kas di perusahaan. Maka di sini kita bikin salah catat 1 juta. Ini yang nomor 8. Nah, setelah selesai kita mencatat menambah, mengurang, mana yang diletakkan menambah, mana yang diletakkan mengurang, maka yang ini saldo menurut perusahaan ini menambah, yang menambah ini ditotalkan semuanya. Jadi totalnya 9.600.000 ditambah 1.200.000 tambah 5 juta, ini 15.800.000. Nah, total ini 15.800.000 ini ditambah dengan 45.500.000 itu dikurangi dengan total pengurangnya. Nah, ingat ya, 45.500.000 ini saldo yang awalnya tadi perusahaan, saldo menurut perusahaan tadi 45.500.000 ditambah dengan penambah yang kita cari tadi 15.800.000 nantinya akan dikurangi dengan total pengurangannya ini. Total pengurangannya beban ADM ditambah cek kosong ditambah salah catat itu ditotalkan, jadi total yang pengurangannya 5.300.000. Jadi 45.500.000 ditambah 15.800.000 dikurang 5.300.000 dapat hasilnya 56 juta. Nah, begitu juga harus balance ya. Ini harus balance. Kalau udah balance, yang menurut bank kita totalkan juga. Ini saldo menurut bank tadi 54 juta ditambah dengan setoran dalam proses yang menambahnya cuma 1 ya. Tambah setoran dalam proses 15.200 dikurang dengan total pengurangan cek beredar. Kebetulan di sini cuma 1 ya yang mengurang dan menambah di bank. Dapat hasilnya 56 juta juga. Nah, jadi kalau udah sama total saldo menurut perusahaan dengan saldo menurut bank, berarti kita udah benar melakukan rekonsiliasi. Berarti selesai pekerjaan kita. Untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, sampai di sini kira-kira begini proses cara kita untuk melakukan rekonsiliasi untuk menentukan atau menyamakan kembali saldo kas yang tidak cocok tadi. Saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank tadi. Demikian dulu untuk video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.